Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Sela Octavia dari Universitas Muhammadiyah Riau. Fakultas saya yaitu Ekonomi dan Bisnis. Prodi saya adalah Manajemen dan kelas saya adalah Manajemen 2 Reguler B. Saya akan menjelaskan tentang fungsi permintaan. Fungsi permintaan adalah sejumlah barang dan jasa yang ingin dibeli oleh konsumen dalam suatu pasar dengan berbagai tingkat harga tertentu. Jenis-jenis permintaan. Yang A berdasarkan daya beli, yang pertama permintaan efektif, yang kedua permintaan absolut, yang ketiga permintaan potensial. Kalau yang B berdasarkan jumlah yang melakukan permintaan, yang pertama permintaan individu, yang kedua permintaan kelompok. Berdasarkan daya beli, pertama, permintaan efektif, permintaan konsumen pada suatu barang dan jasa yang diikuti dengan daya beli atau kemampuan membayar. Contohnya, seorang konsumen mempunyai uang sebesar 65.000. Ia ingin membeli gula sebanyak 5 kilo, setelah sampai di toko, ternyata gula 1 kilonya seharga 12.000. Orang tersebut memiliki kemampuan membeli gula 5 kilo. Yang kedua, permintaan potensial. Permintaan terhadap suatu barang tetapi belum diikuti untuk melaksanakan pembelian. Contohnya, seorang pelajar ingin membeli sebuah HP seharga 1.500.000. Ia memiliki uang tabungan sebesar 2 juta. Jadi, pelajar tersebut memiliki kemampuan, tetapi karena ia memiliki kebutuhan mendesak, ia tidak jadi merealisasikan permintaannya tersebut. Ketiga, permintaan absolut. Permintaan terhadap suatu barang yang tidak diimbangi dengan kemampuan untuk membeli barang tersebut. Contohnya, seorang ibu rumah tangga ingin membeli sebuah mesin cuci dengan harga 1.500.000, tetapi dia hanya mempunyai uang 500.000 sehingga ia tidak memiliki kemampuan untuk membelinya. B. Berdasarkan jumlah yang melakukan permintaan. Yang pertama, permintaan individu, permintaan dan suara untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang kedua, permintaan berdasarkan pasar atau kolektif, permintaan yang dimiliki oleh masyarakat secara keseluruhan dalam waktu yang sama. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, yang pertama harga barang itu sendiri, yang kedua selera konsumen, yang ketiga tingkatan pendapatan, yang keempat jumlah penduduk, yang kelima harta pandai ekspektasi, yang keenam harga barang lain yang berhubungan. Hukum permintaan, jumlah barang atau jasa yang diminta akan bertambah jika harga turun dan berkurang jika harga barang naik. Umum fungsi permintaan. QD sama dengan A kurang BP, di mana QD sama dengan jumlah permintaan, P sama dengan harga barang, A adalah konstanta yaitu bilangan yang menunjukkan kualitas barang yang diminta oleh konsumen bila harga per unit barang tersebut 0. Yang B adalah parameter yang menunjukkan slope kurva, contoh kurva yang sebelah kanan ya, hukum permintaan. Kurva atau grafik fungsi permintaan. Yang pertama, slope negatif, yaitu harga dengan kuantitas terdapat hubungan negatif atau terbalik. Yang B, slope 0, yaitu kuantitas barang yang diminta tetap tanpa perhatikan barang. Yang ketiga yaitu slope tak terhingga, yaitu kuantitas barang yang diminta oleh pembeli atau konsumen berubah pada harga yang tetap. Menentukan fungsi permintaan. P dikurang P1 per P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1, Q2 per Q2 kurang Q1. P sama dengan tingkat harga, Q sama dengan jumlah permintaan, P1 adalah harga mula-mula, P2 adalah harga setelah perubahan, Q1 permintaan mula-mula, Q2 permintaan setelah terjadi perubahan harga. A. Menentukan fungsi permintaan barang. Rumusnya yaitu P dikurang 1 per P2 dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 per Q2 dikurang Q1. Caranya yaitu cara pertama P kurang 2
dari soal ya, per 6 dikurang 2 sama dengan Q dikurang 60 per 40 dikurang 60. P dikurang 2, 6 dikurang 2 adalah 4 sama dengan Q dikurang 60 per 40 dikurang 60 adalah 20. Jadi kita sederhanakan ini dulu, jadi 4 bagi 4 1, 4 bagi 20 adalah min 5. Jadi P dikurang 2 per 1 sama dengan Q dikurang 60 per min 5. Jadi dikali silang 5 dikali P, jadinya Q dikurang 60 sama dengan min 5 dalam kurung P dikurang 2. P dikurang 2. Jadi Q dikurang 60 sama dengan min 5 dikali P dan min 5 dikali 2, min 2. Min 5 dikali P sama dengan min 5P ditambah min tambah min 5 kali 2 adalah 10. Jadi Q sama dengan min 5P tambah 10. 60 nya dipindah ya, min 60 ditambah, jadi kalau negatif pindah ke kanan menjadi positif. Q sama dengan min 5P ditambah 10 tambah 60 adalah 70. Jadi Q sama dengan 70 ditambah dikurang 5P. Cara kedua, caranya sama rumusnya, cuman angkanya yang di bawahnya kita ambil ya. P dikurang 6 per 10 dikurang 6 sama dengan Q dikurang 40 per 20 dikurang 40. P kurang 6 per 10 kurang 6 4 sama dengan Q dikurang 40 per 20 kurang 40 jadi 20. Kita kecilkan dulu atau kita sederhanakan, jadi 4 dibagi 4 1, 20 dibagi 4 adalah min 5. P dikurang 6 per 1 sama dengan Q kurang 40 per min 5, lalu kita kali silang lagi, jadinya Q minus min 40 sama dengan min 5 dalam kurung P dikurang 6. Q dikurang 40 sama dengan 5 dikali dalam kurung 5 dikali P dan 5 dikali 6. Min 5P ditambah 5 kali 6 30. Q sama dengan, kita pindahkan 40 nya ke sini, jadi 5P ditambah 30. Kalau negatif pindah ruas menjadi positif 40. Q sama dengan min 5P ditambah 30 tambah 40 yaitu 70. Sama ya hasilnya, Q sama dengan 70 dikurang 5P. Sama dengan cara yang pertama. Yang B yaitu berapa kuantitasnya. Jadi yang P adalah 9000, Q-nya sama dengan 70 dikurang 5P. Jadi caranya seperti ini. 70 dikurang 5, jadi P nya ada kan 9000, jadi kita buat sini 9, jadi sama dengan 70 dikurang 5 kali 4 adalah 5 kali 4 maaf ya, 5 kali 9 yaitu 45. 70 dikurang 45 yaitu 35, jadi kita mendapatkan 35 ya. Yang C yaitu grafik.
kita menentukan titik potong P dan Q. Jadi yang pertama kita buat yang titik potong P sama dengan 0, jadi Q sama dengan 70 dikurang 5, P nya adalah 0 berarti 0, jadi 70 dikurang 0 sama dengan 70, jadi titik potongnya adalah 0,70. Lalu kita ke titik potong QD. QD sama dengan 0 sama dengan PQ 70 dikurang 5P, 0 sama dengan 70 dikurang 5P, 5P sama dengan 70, P sama dengan 70 per 5 nya pindah ke bawah, 5 sama dengan hasilnya 14, jadi titik potongnya adalah 14,0. Jadi kita buat grafiknya di sini. Grafiknya maaf agak bencong-bencong ya. Grafiknya seperti ini. Ini P, ini Q. P istilah kita buat di sini 14 dan di sini 70. Jadi kita buat garis. Jadi QD sama dengan 70 dikurang 5P atau QD sama dengan min 5P ditambah 70. Oke. Sekian penjelasan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.